Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakosta. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih.
Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hura barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basye. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Kami mentinggikan nama-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menyatukan hati kami. Tuhan akan membawa kami untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau akan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Yang kami rindukan ya Bapa, Engkau pakai hidup kami untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Bawa kami Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan sehingga kami bisa bersaksi Tuhan oleh kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan yang datang Tuhan dengan sakit penyakit Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh biodara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kelegaan. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami untuk mengalami promosi-promosi yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Karena Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami. Terima kasih ya Bapa, acara Tuhan di dalam ibadah raya kami, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan mentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya Tuhan memberikan sukacita baru bagi setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin.
perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Katakan lebih sungguh-sungguh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan menggoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari siap, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala barata kala basyakara takalabu. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kami wadah Tuhan sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau cinta
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, di Allah yang hidup di tengah-tengah setiap kita. Shakalalalalalala baratakalalala baratakala bashikilalalalala baratakalabu. Engkau menciptakan kami Tuhan untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan kami keselamatan Tuhan. Engkau membawa setiap kami itu untuk menikmati berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Tidak ada alasan Tuhan kalau kami tidak datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, detik ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan. Jesus, kami yang hadir di tempat ini Tuhan, banyak Tuhan yang kami katakan kepada Tuhan. Curahkan Tuhan kasih-Mu lebih lagi Tuhan bagi kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Yesus Tuhan, Engkau-lah yang kami sembah. Tiga perlahan, semudah kita sebut kaki berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, tanda kita menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Engkau baik Yesus.
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saya mengundang pastor untuk maju ke depan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ora takara lava shikira nama ya lava shikira nama ya lava shikira nama takara lava Kuria lava takara lava shikira nama takara lava shikira lava. Jesus, Jesus, Lava shikira nama shakara lava shikira nama ya lava shande. Hallelujah. Ina takara lava shikira nama shando. Hallelujah. 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 Kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Apapun yang terjadi, ketika kami bersama Tuhan, maka kami akan keluar sebagai pemenang. Kami percaya kami yang ada di tempat ini adalah yang terpilih. Berkati kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga tidak ada yang pulang dengan tangan kosong, tapi semua pulang membawa hadiah sorga dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kami fokus, izinkan kami menghormati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, menjadi berkat dalam hidup kami, dan menjadi tuntunan sehingga kami berjalan seturut kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami.
Kami siap Tuhan untuk mendengar firman. Kami percaya firman-Mu akan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurnya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap benar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Bilang kiri kanan, hari ini kamu akan diberkati. Sejak saya dapat tuntunan untuk bawa firman ini, serangannya intens. Ya, serangannya luar biasa. Semalam saya sama Hoki masih kerja ganti TV lagi. Ya, tadi pagi masih lagi ada gangguan. Dan bahkan tadi waktu saya naik menara doa itu atmosfernya betul-betul mengerikan. Jadi saya sedang peperangan secara spiritual untuk firman ini. Dan saya percaya iblis tidak suka kita dapat firman ini. Karena firman ini sangat-sangat bagus sekali. Tapi bagus atau tidak bagus tergantung dari respon kita. Cepat atau tidak cepat tergantung dari respon kita. Dan saya percaya hari ini Roh Kudus akan ambil alih setiap dari kita. Sehingga kita semua menghidupi firman ini. Yang mau katakan amin? Amin. Minggu lalu kita membahas tentang living in God favor. Hari ini rupanya ada part 2-nya. Dan saya diperlihatkan dalam 1 minggu ini, saya diperlihatkan tentang hal-hal yang meneguhkan apa yang harus disampaikan untuk kita pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan dan miliknya Tuhan. Saya imani bahwa ketika kita menjadi milik Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil kita dari Tuhan, dan buahnya juga tetap. Itu firman Tuhan. Makanya hari ini kita akan belajar tentang firman. Kita akan fokus tentang firman. Dan saya percaya kita pulang diberkati dengan firman. Amin. Saya mau tanya sebelum saya memulai segala sesuatu. Ada intro yang membuat kita berpikir. Jadi ini adalah trigger awal sebelum masuk khotbah. Siapa yang ingin menjadi kaya? Ternyata cuma anak muda. Ada satu. Siapa yang ingin memperoleh banjir berkat? Sekarang saya balik pertanyaannya. Tadi saya tanya siapa yang ingin kaya ya? Siapa yang ingin diberkati? Wow, beda. Siapa yang ingin mendapat embun berkat? Tadi katanya banjir berkat, sekarang embun berkat, mana yang benar? Tadi katanya kaya, sekarang diberkati. Oke, sekarang ini menarik ya. Karena saya ingin ajarkan bahwa ada raja yang bergaya hidup hamba, ada hamba yang bergaya hidup raja. Raja yang bergaya hidup hamba adalah Tuhan Yesus. Dia adalah raja. Dia pemilik kerajaan sorga. Tapi dia lahir di kandang binatang, dia mati di kayu salib, dan cara matinya gak enak. Raja yang berhati hamba. Tapi banyak hamba yang bergaya hidup raja. Dia hamba, kita dipilih sebagai hamba, tetapi terkadang gaya hidup kita itu bagaikan raja. Lalu saya pernah melihat di medsos kata-kata dunia seperti ini. Ini beda ya. Itu saya dapat satu perkataan dari Roh Kudus. Makanya saya tulis di profil saya. Tetapi saya lihat di medsos begini. Ada orang kaya yang semakin kaya karena gaya hidupnya orang miskin. Tapi ada orang miskin yang menjadi semakin miskin karena gaya hidupnya orang kaya. Gitu. Ya, itu yang saya lihat di medsos. Tapi ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan bilang, no, kita nggak ikut itu. Karena kalau konteksnya orang dunia adalah kaya dan miskin. Tapi konteksnya orang Kristen adalah diberkati, bukan kaya.
Makanya hari ini tema khotbah yang diberikan Roh Kudus adalah hidup yang diberkati. Oh, yang amin cuma satu orang. Tema khotbah hari ini adalah hidup yang diberkati. Amin. Nah, begitu dong. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana untuk menjadi atau memiliki hidup yang diberkati. Waktu saya tanya Roh Kudus, kita belajar dari kitab yang mana, Tuhan? Tiba-tiba Roh Kudus tuntun saya, kamu belajar dari orang yang paling berhikmat. Karena gaya hidup, tingkah laku, keuangan itu tergantung dari hikmat. Kalau hikmat bukan berasal dari Tuhan, kita akan terjebak dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya. Pak, tapi kan kita masih tinggal di dunia. Iya. Tetapi ketika kita memakai hikmat sorga, maka kita selalu memiliki hati yang gembira. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kesehatan tuh mahal, bilang kiri kanan, kesehatan mahal. Ya, jadi ini penting. Makanya kita harus belajar tentang cara hidup, gaya hidup yang berkelimpahan. Sehingga hidup kita diberkati untuk memberkati. Amin. Nah, kita belajar dari ayat pertama, Amsal 13 ayat 7. Kita belajar dari Raja Salomo. Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 13 ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Jadi mau pilih yang mana? Berlagak kaya atau berpura-pura miskin? Nanti katanya diimani. Wah, Bapak ngajarin yang diimanin, yang begini-begini nih. Kalau orang pura-pura itu keadaan sebenarnya atau keadaan tidak sebenarnya? Oke. Amsal ini bukan suruh kita berpura-pura miskin atau berlagak kaya. Tetapi dikatakan ada orang seperti itu. Ya. Ada orang yang sebenarnya dia nggak kaya. Tapi ya karena dia nggak kaya, tapi dia berlagak seperti kaya. Ada satu kebohongan, ada satu kepalsuan. Dan ini ada di kehidupan nyata ada. Ada ya. Kalau kemarin itu kalau di medsos lebih banyak. Saya jarang ngeliat yang begitu sih, tapi sempat terlihat gitu ya, sempat tersirat dan sekilas lewat gitu ya. Orang-orang pakai emas gitu ya, di foto-foto terus show off gitu ya. Itu bukan itu yang dimaksud Amsal, itu bukan itu. Bukan yang kita bayangkan secara dunia. Oh, ini tentang kaya dan miskin, karena kata-kata yang dipakai adalah kaya dan miskin. Bukan diberkati atau tidak diberkati. Karena konteks seorang yang diberkati belum tentu kaya. Dan bukan berarti orang yang miskin tidak diberkati Tuhan. Nggak boleh ngomong begitu. Jadi beda konteks kaya miskin dengan diberkati atau tidak diberkati. Diberkati Tuhan bukan diukur dari kekayaan seseorang. Misalnya, oh orang ini miskin, nah banyak dosa nih. Ini banyak dosa nih, harus bertobat. Orang ini kaya, waduh Tuhan sayang banget sama dia. Enggak juga. Nanti kita akan belajar ke sana. Apa maksud firman Tuhan hari ini tentang hidup yang diberkati. Jadi tidak diukur dari ukuran dunia, tapi diukur dari ukuran sorga. Tentunya sorga, ukuran sorga yang dipakai kita yang masih hidup di dunia. Diberkati itu nanti kita belajar. Sekarang sebelum masuk lebih dalam, saya mau tanya nih. Sekarang kita masuk versi dunia, karena kalau versi dunia lebih connect. Kalau versi sorga, nanti dibilang, wah Pak Edwin kalau ngomong nih spiritual terus gitu. Enggak, nanti kita aplikasikan sorga, kita aplikasikan di dunia. Itu bisa. Caranya gimana? Saya mau tanya dulu. Kenapa orang bisa jadi kaya? Saya ngomong dunia dulu, versi dunia dulu. Kan kita orang, ada banyak di sini orang-orang bisnis. Saya mau tanya dulu. Kenapa orang bisa jadi kaya dan bagaimana untuk jadi kaya? Hemat, menabung, kerja keras, apa lagi? Oke, sekarang saya tanya dulu, sebentar. Hemat, menabung, hemat dan menabung, ya.
Hemat pangkal kaya katanya gitu kan. Korupsi. Keren. Itu harus pelepasan sama saya nanti habis pulang ibadah. Hemat pangkal kaya. Terus kalau peribahasanya hemat pangkal kaya, miskin apa? Kan hemat pangkal kaya. Malas pangkal miskin atau boros pangkal miskin? Ya udah, berarti hemat ya. Kalau hemat harus menabung, karena hemat belum tentu menabung. Hemat bisa berarti nggak punya uang, benar nggak? Tapi nggak bisa nabung dong. Ya nggak? Kalau kita nggak punya uang, berhemat nggak? Hemat. Ada tabungan nggak? Boro-boro nabung pak, orang-orang nggak ada uang, makanya kita hemat kan gitu. Ya benar nggak? Nggak. Kita ngomong yang real-real aja gitu. Ini kan ngomong realita ya. Jadi artinya hemat belum tentu bisa menabung. Hemat belum tentu artinya kaya. Betul nggak? Terus-terusan hemat karena nggak punya uang kan gitu. Bener kan? Tapi bukan berarti terus-terusan hemat kita bisa jadi kaya kan? Enggak juga kan? Tapi kalau menabung bisa nggak menjadikan kita kaya? Gimana caranya? Saya nabung dari kecil sampai besar. Begitu sudah besar, saya menikah, biaya nikahnya juga sudah naik, uangnya nggak berlaku lagi. Kan ada penggantian uang dari Bank Indonesia kan? Tiba-tiba dibuka celengannya, dibongkar, nggak taunya uang ini udah nggak berlaku pak. Itu gimana? Ya, oke. Tadi saya yang jawab lagi tadi kerja keras. Yang jawabnya kerja keras. Saya mau tanya dulu, ada nggak orang yang kerja keras tapi hasilnya masih sedikit? Ada nggak orang yang kerja sedikit tapi hasilnya banyak? Nah, jadi nggak menjamin juga sebuah kekayaan. Ini saya ajak berpikir, karena ini kalau kita lihat nih anak muda sekarang. Generasi sekarang itu pasti berpikirnya bagaimana untuk menghasilkan uang. Tapi bukan berarti uang itu segala-galanya. Itu yang salah. Pola pikirnya sudah salah. Kenapa bisa salah? Karena nggak ada mentor. Atau tidak mau mendengarkan mentor. Sama seperti Salomo. Salomo dulunya waktu pimpin itu kan Israel 12 suku utuh. Tapi ketika dia mendengarkan ketika dia mendengarkan nasihat anak-anaknya Salomo mendengarkan nasihat, Salomo tadi 12 kerajaan bangsa Israel. Anaknya namanya Rehabeam, dia mendengarkan nasihat orang muda, akhirnya Israel tergunting dua, terpecah. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Ya. Kenapa? Karena banyak mendengarkan nasihat orang yang tidak berpengalaman. Orang buta menuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke lubang. Kalau mau jadi anak muda yang sukses, dengarkan sama generasi yang sudah sukses. Bukan generasi yang masih mencari sukses. Sama-sama nyari. Ya. Ini nggak ada gunanya. Itu harus dibuka tuh pola pikirnya. Nah, bagaimana untuk kita sukses atau bahasa umumnya dikenal sebagai orang kaya? Banyak orang mencari investasi. Benar atau salah? Oke, kerja. Tapi saya bilang, kerja tidak menjadikan kita kaya. Artinya gini ya, kerja ada dua. Kerja sebagai karyawan atau kerja dengan usaha sendiri. Sama-sama kerja ya. Sama-sama kerja. Kalau kerja sebagai karyawan, saya kasih tahu, sehebat-hebatnya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, kita tidak akan sama dengan ownernya. Benar gak? Ya, benar gak? Kecuali kita nikah dengan ownernya, itu mungkin sama dengan owner. Ya, misalnya ownernya bosnya perempuan, ya terus karyawannya laki-laki, ya tiba-tiba menikah bisa. Atau dibalik, bosnya laki-laki, karyawannya perempuan menikah, itu bisa. Tapi jarang sekali drakor seperti itu terjadi dalam realita kehidupan. Ya, itu drakor, itu drama Korea. Yang terjadi adalah bahwa ketika orang bekerja sampai tua, dia nggak bisa sama dengan bosnya. Dan ujung-ujungnya apa? Ketika sudah tidak produktif akan di kick out. Itu kerja. Yang kedua, kerja untuk diri sendiri. Kerja untuk diri sendiri bisa-bisa saja kita kerja keras, lalu kita berhemat, kita menabung gitu ya, ditambah-tambah tadi semua, berinvestasi, kita bisa jadi kaya.
Bisa. Tetapi belum tentu hidupnya diberkati. Karena banyak orang kaya menderita insomnia. Tahu insomnia? Susah tidur. Pak, saya nggak kaya juga insomnia. Ya itu urusan Anda. Tapi saya bilang, orang kaya itu banyak yang insomnia. Kasurnya bagus, bagus. Bagus. Tapi kalau kuli bangunan, itu tidur di kasur yang gak bagus, di tikar, pules-pules. Gak percaya, coba observasi deh. Kalau tukang bangunan tuh tidur siang, biasa kalau tidur siang tuh, mereka ada jam makan siang, habis makan mereka tidur tuh. Wow, itu tidurnya sampai ada ngorok itu. Padahal tidur di semenan. Kasur spring bed paling mahal apa? King coil. Atau ada yang lebih tinggi lagi? King coil. King coil. Orang kaya mungkin punya kasur yang bukan king coil, yang ada airnya, yang bisa gelombang-gelombang begini kalau tidur. Tetap gak bisa tidur. Saya kasih tahu. Gitu. Jadi, kita harus mulai berinvestasi. Investasi apa? Apa yang dimaksud Salomo tentang kaya dan miskin di sini? Orang yang kaya, dia tahu cara berinvestasi. Ya, saya kasih tahu. Jadi investasi itu, kalau kita punya investasi pasif, itu lagi bagus. Ada investasi aktif, ada investasi pasif. Kemarin kalau nggak salah pernah dengar kejadian baru-baru ini, sewa mobil, mobilnya dibawa lari di luar Jakarta, lalu diambil mobilnya dibakar, 4 orang dipukulin, yang punya mobilnya, yang asli punya rental mobilnya mati. Itu investasi aktif. Aktif artinya apa? Kalau nggak digerakkan, nggak diputar, dia nggak akan bisa menghasilkan. Tapi ada investasi pasif. Apa investasi pasif? Kerja nggak kerja, cuma kerjanya main ikan, kerjanya cuma nyiram tanaman pohon pisang, duitnya masuk. Itu investasi pasif. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu investasi yang tidak pernah habis, yaitu investasi sorga. Ini Salomo mau berbicara seperti itu. Kamu sebenarnya miskin, segala sesuatu itu, kekayaan yang kamu dapat itu di dunia, itu sifatnya sementara. Gitu. Makanya Salomo bilang, kamu tuh berlagak kaya, padahal sebenarnya kamu miskin. Kamu gak ngerti menggunakan investasi hidup kamu. Hidup kita gak ada yang hidup selama-lamanya. Hidup kita terbatas. Tapi investasi apa ketika kita masih punya nafas? Investasi yang kekal yang bagaimana yang kita bisa dapat? Kalau di dunia ada investasi pasif yang luar biasa, di sorga ada investasi kekekalan. Sedangkan hidup kita terbatas. Makanya jangan berlagak kaya, sebenarnya kita miskin. Tapi berhatilah hamba, tapi sebenarnya kita kaya. Kenapa kita tahu menginvestasikan nilai hidup kita? Kita berpura-pura miskin, kita menjadi hamba. Kita seakan nggak punya apa-apa, tapi sebenarnya investasi hidup kita itu luar biasa. Salomo mau ngomong begitu. Jadi hidup yang diberkati berbicara tentang kaya di dalam kemurahan. Ketika kita benar-benar tahu cara menginvestasikan diri kita, maka hidup kita akan diberkati. Makanya jangan berlagak kaya, sebenarnya kita miskin. Tapi lebih baik kita berpura-pura miskin, tapi sebenarnya kita kaya. Amin. Ini yang pertama. Jadi bukan gaya hidup pakai emas, pakai ini, bukan. Salomo berbicara lebih dalam. Gitu. Ya. Makanya diteruskan di ayat 8, dia bilang begini. Coba nanti dipikirkan, direnungkan di ayat 8. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Ini berbicara tentang nyawa, kehidupan. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Ingat waktu kita pernah belajar bendahara yang tidak jujur? Jika bendahara itu pintar menggunakan uang itu yang tidak jujur untuk menyelamatkan dirinya, lebih-lebih lagi kita akan menggunakan hal yang sama untuk kemah abadi. Ini berbicara tentang kehidupan. Pak, bagaimana tentang orang miskin yang tidak mendengar ancaman? Gampang ilustrasinya. Saya mau tanya sekarang. Pernah ngelihat motor roda 3? Sering. Itu yang bawa biasanya pakai helm nggak?
Terus di baknya itu isinya apa? Istrinya, anaknya, semua ramai-ramai. Gak pakai helm semua kan? Nggak serius. Ini kita lihat kehidupan. Benar nggak? Di Batam sering kan kita lihat ya. Sekarang pertanyaannya, polisi ngejar nggak? Karena gak ada ancaman. Orang miskin nggak pernah terancam. Polisi lihat, ya 11-12 sama gua. Nggak mungkin di stop. Ya, tapi coba nih, pakai motor roda 2, nggak usah pakai helm, mata sipit, dikejar. Pasti dikejar. Silakan coba. Karena apa? Karena ancaman gitu, ada ancamannya. Sekarang saya mau tanya lagi. Kalau orang kaya, yang benar-benar kaya, di sekolah dikawal nggak? Dikawal loh. Kemarin saya dengar cerita Pak Wendy, anak salah satu pejabat dikawal kan di sekolahnya. Ya, dikawal. Sekarang saya tanya, anak kita dikawal ya? Kawal sama malaikat. Karena nggak ada ancaman. Ini saya bilang, orang miskin nggak bakal ada ancaman. Dia mana pikir yang lain-lain gitu. Pasrah aja, berserah aja. Bukan berserah lagi, pasrah total gitu. Tapi kekayaan adalah tebusan nyawa seorang. Artinya apa? Ketika kita diberkati, investasikan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk investasi yang kekal. Ya. Ini ayat yang pertama. Jadi hidup diberkati adalah hidup yang tahu berinvestasi. Jangan kita berlagak kaya, sebenarnya harta itu sementara. Kita kaya apapun, tetap kita pulang nggak bawa apa-apa. Sementara. Jadi investasikan nilai hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka pembelajaran yang kedua adalah ini rata-rata ada beberapa orang yang berpikir seperti ini. Amsal 14 ayat 20. Ini menarik. Amsal 14 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 14 ayat 20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Perhatikan di sini, ada kata teman dan ada kata sahabat. Apa beda teman dan sahabat? Sahabat itu suka dan duka. Teman? Apa? TTS, teman tanpa status. Oh bukan. Sekedar say hello. Teman. Teman senang-senang. TSS bukan TTS ya, teman tanpa status. TSS, teman senang-senang. Ya, Mary punya teman banyak senang-senang. Teman senang-senang. Sekarang saya mau tanya, kita uji ya. Kita uji pemikiran kita. Kita uji. Sahabat dalam suka dan duka. Yang setuju katakan amin. Teman itu hanya senangnya saja. Yang mengerti katakan yes. Oke. Di sini dikatakan apa kata Salomo bilang sahabat orang kaya itu banyak. Orang kaya kalau meninggal ramai nggak? Ramai ya. Berarti apakah itu sahabat dalam kedukaan? Atau karena kekayaannya? Nggak, coba renungkan. Sekarang kalau orang kaya kecelakaan, ramai nggak orang ngunjungin? Rumah sakit ramai nggak itu? Yang rumah sakit yang ramai kan yang ngunjungin sebenarnya ada beberapa kondisi. Pejabat sakit, orang kaya sakit, hamba Tuhan sakit. Baru ramai rumah sakit. Benar gak? Benar apa benar? Benar, ini saya kasih tahu benar. Nah sekarang, saya tanya sekarang, kalau orang kaya, saya tanya nih, kalau orang kaya, oh terkenal deh, orang kayanya terkenal. Tiba-tiba kita dengar, aduh, tadi dia jatuh loh, sekarang ada di awal bros. Kita kenal. Dia kenal, kita kenal. Kunjungin gak? Itu dalam kedukaan gak? Terus kita dibilang sahabat gitu? Tidak bisa menilai seorang sahabat di hadapan orang kaya. Tapi kita bisa menilai teman ketika kita miskin. Orang miskin, jangan ngomong sahabat deh. Teman aja gak ada. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci. Tetapi sahabat orang kaya banyak. Hidup yang diberkati tidak perlu takut sama manusia. Tidak perlu takut tidak punya teman. Tapi takutlah kalau Tuhan gak kenal kita. Itu lebih mengerikan. Pak, tapi
Tapi kalau kita nggak punya link, kita nggak punya relasi, kita nggak kenal gini, nggak kenal gitu, gimana kita bisa growing, Pak? Kan kita mau hidupnya diberkati. Gimana kita bisa jadi besar, Pak? Kita perlu link, kita perlu koneksi. Benar. Saya tidak katakan tidak benar, benar. Kita perlu link, kita perlu koneksi, tapi harus dibatasi. Jangankan link koneksi. Sekarang saya tanya, kadang-kadang keluarga besar nih, kalau dekat belum tentu jadi harum loh. Kalau jauh baru jadi harum. Bener apa salah? Ya, ini ngomong keluarga loh ya. Ini ngomong keluarga, apalagi link bisnis, apalagi teman, apalagi sahabat. Orang kaya sahabat banyak. Kenapa? Walaupun suka dan duka dia ada. Kenapa dia ada? Karena dia ingin mengambil keuntungan dari orang kaya tersebut. Kalau orang miskin mau diambil apanya? Gua datang mau minta beras, dia minta beras. Kan begitu ya? Gitu ya, ibaratnya begitu ya. Jadi Amsal bilang gini dalam Amsal 17 ayat 17. Ini nih yang Tuhan ngomong, Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Dikatakan begini. Yuk, demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang yang murah. 3, 2, 1. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan bisa kirimkan saudara dalam kesukaran. Bukan hanya teman, bukan sahabat, tapi dia saudara. Jadi gak usah takut kehilangan sahabat karena kita gak kaya, karena kita gak glamour, karena kita gak shiny. Tahu saya ini ya, bergemilang. Kalau datang dari jauh, karena emasnya banyak. Terang banget. Baju hitam, emasnya dikeluarin. Wah. Baju gak pakai putih, baju hitam, emasnya dikeluarin. Ya. Jadi kelihatannya glowing gitu. Dari jauh datang. Udah gitu dikasih kerincing-kerincing aja, kerincing, dia datang Jadi bukan hanya kalau emas, tapi ada kerincingannya, ada tandanya gitu. Datang dia. Gitu, kerincing kayak Panila datang. Haleluya. Tapi ketika dia dalam kesukaran dia ada, itulah saudara sesungguhnya. Dan saya percaya orang-orang itu dikirim Tuhan. Jadi hidup yang diberkati juga punya saudara yang mengasihi kita dalam kesukaran. Itu hidup yang diberkati. Kita mungkin gak kaya, tapi kita diberkati. Kenapa? Loh, kita punya investasi kekekalan di sorga. Bukan hanya investasi di dunia. Terus kita juga punya teman-teman, saudara-saudara yang baik. Yang gak mandang harta kita. Gitu loh. Ibaratnya kita lesehan di bawah pakai pisang goreng itu masih, oh ya haleluya puji Tuhan ya, kita masih ngobrol. Coba kalau makan di depan orang kaya. Mau ngambil aja pelan-pelan dikit-dikit. Lihat dulu diambil apa. Ya kan? Itu makanan gak boleh dihabisin semuanya, harus disisain. Kalau dihabisin dibilang rakus. Coba pernah gak makan sama pejabat-pejabat? Paise-paise itu makannya tuh pelan-pelan, nyicip pelan-pelan. Padahal mas sebenarnya di hati, aduh sayang banget tau gitu gue bungkus itu, aduh. Kan, ibaratnya kan begitu. Jadi beda. Kalau sama saudara, ya sama orang yang dikirim sama Tuhan, pisang tinggal satu, habisin tuh, tanggung. Kalau nggak habis apa? Ada plastik gak? Bungkus. Kita udah nggak ada rasa segan, nggak ada rasa malu. Gitu. Kenapa? Itulah sahabat sesungguhnya yang dikirim oleh Tuhan. Tapi bukan berarti datang langsung bilang, bro, kulkas dalam ada apa? Gue bagi dong. Bukan begitu. Gitu. Misalnya, bukan, itu sadis banget itu. Bukan. Tapi saya kira itu saudara yang Tuhan kirimkan buat kita. Orang-orang yang terbaik yang Tuhan kirimkan buat kita dalam segala kondisi. Jadi jangan melihat sahabat itu ketika kita kaya. Dia akan jadi sahabat kalau kita kaya. Kita nggak bisa ngelihat benar-benar sahabat atau pura-pura menjadi sahabat. Kekayaan itu menipu. Ini yang penting. Yang ketiga, hidup yang diberkati selain punya saudara yang dikirim Tuhan. Ini bagus ini. Amsal 28 ayat 20. Ini bagus sekali. Amsal 28 ayat 20. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1.
Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Mau diberkati gak? Setia perkara kecil. Kalau kita sudah setia perkara kecil dan dipercaya, maka kita akan dapat perkara besar. Jadi kalau mau dapat berkat, jadi orang yang bisa dipercaya dulu. Ya, gak usah kita mikirin kaya. Kaya belum tuh diberkati. Diberkati itu pasti berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Tahu kata-kata diberkati? Mungkin kelihatannya nggak kaya, kelihatannya nggak kaya, tapi sebenarnya kaya. Tadi saya bilang, orang yang berpura-pura miskin, dia sebenarnya kaya. Kenapa? Dia mau apa aja ada, Bapak Ibu. Ya. Tapi ingat ya, semua boleh diganti. Ayub bilang, di kisah Ayub semua boleh diganti. Pasangan tidak boleh diganti. Tentang udah kaya nanti, ganti Tuhan, bosan. Ini kalau datang kayak selimut nih, keriput-keriput. Nanti bukan gitu ya. Kita pasangan hidup sampai mati, maut memisahkan kita. Itu kekristenan. Ya, pada ketawa-ketawa. Jadi nggak boleh diganti. Jadi orang yang ingin menjadi cepat kaya itu tidak luput dari hukuman. Kenapa? Tadi jawabannya sudah di awal bilang korupsi. Korupsi waktu, ya. Korupsi kerja, ya. Korupsi mindset. Ini jadi masalah. Jangan. Ini jadi tidak luput dari hukuman. Jadi caranya gimana? Setia dulu perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar. Amin. Gitu. Ya. Saya percaya kok ketika kita setia, apapun yang Tuhan berikan, porsi kita, porsi pelayanan, porsi pekerjaan, porsi keluarga, apa saja yang Tuhan berikan, setia saja. Pada waktunya Tuhan akan berkati hidup kita. Ya. Itu aja, ini firman. Enggak mungkin firman itu lari, enggak mungkin. Firman itu ya dan amin. Karena mengatakan maha benar, maha adil, maha besar, maha kuasa. Sudah pasti akan terjadi. Jadi kita sudah ngerti. Hidup yang diberkati itu ada 3 poin. Lebih baik kita berpura-pura miskin padahal kita kaya. Dalam arti kata, kita tahu cara berinvestasi. Investasi untuk sesuatu yang kekal, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang memberkati. Maka itu akan terjadi. Yang pertama. Yang kedua, jangan takut kehilangan relasi. Hidup yang diberkati itu bukan berbicara tentang, wah, saya harus tampil oke, sehingga saya bisa diterima dalam komunitas. Itu salah. Justru carilah orang yang menerima kamu apa adanya, itulah komunitas yang benar. Yang kedua, Pak, bisa Pak? Bisa, sangat bisa. Nih saya kesaksian, baru saya kesaksian di poin 2, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk kesaksian. Saya pegang hampir bank, Pelita Cakrawala itu hampir pegang semua bank di Kepri. Ya, bank-bank besar, bank-bank kecil itu dipegang semua. Bank pemerintah itu dipegang. Caranya bagaimana? Ada lobby-lobby yang negatif. Tadi keinginan cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Kami lobby banyak. Ya, lobby dengan cara-cara keluarganya, lobby dengan cara-cara pakai kuntilanak, pakai genderuwo, semua dipakein semua gitu. Ya, itu kita pakai hal-hal yang tidak baik. Kaya? Ya, kaya. Koneksinya kuat? Ya, koneksinya kuat. Tapi pertanyaan berikutnya, kekal nggak Pak? Ketika pejabat-pejabat yang kita dekati dimutasi, di rolling, apa yang terjadi? Kita harus mulai dari nol. Itu yang membuat kita capek. Jadi setiap ada penggantian pejabat, kita harus mulai lagi cari tahu kesukaan dia apa, hobinya apa, keluarganya bagaimana, tinggal di mana, baru kita bermain strategi. Kalau misalnya yang aktif, kepejabatan aktif, kita nggak bisa deketin, kita deketin keluarganya. Istrinya nggak bisa deketin, kita deketin anaknya. Kita cara main kayak gitu. Menang. Tapi kan capek. Setiap berapa tahun diganti pejabat itu. Kita harus deketin ulang. Ketika saya ikut Tuhan, Tuhan bilang gini, tebarlah jala di sebelah kanan perahu, kamu akan mendapat 153 ekor ikan besar-besar. Jala kamu tidak akan koyak. Wah, saya merenungin firman itu, betul saya diberkati.
Di sebelah kanan perahu berarti dalam kebenaran. 153 ekor itu dalam bahasa Ibrani itu kalau diterjemahkan, itu dalam gramatika, itu artinya Allah Yahweh yang besar. Jadi berkat dari Allah yang begitu besar. Jalannya tidak akan terkoyak, artinya pundi-pundi kita nggak berlobang. Saya renungkan itu. Lalu sempat ragu di sini. Ini kalau saya nggak lakukan itu, saya diterima nggak ya? Jangan-jangan saya ditendang keluar. Saya udah nggak bisa exiting lagi, saya nggak bisa diberkati lagi. Gitu. Lalu saya pakai alasan gitu. Alasannya biasanya gini, alasannya klise gini. Tuhan, kalau saya nggak diberkati, hidup saya nggak diberkati, bagaimana saya bisa memberkati gerejamu? Ada bargain bisnis. Ini saya pernah ngalamin. Ada bargain bisnis. Ini sebenarnya nggak boleh nih. Tapi saya kasih tahu, saya waktu itu belum pulih, saya belum dewasa. Pak, jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan pendoa syafaat waktu itu. Tapi mindsetnya masih belum benar. Belum punya pikiran Kristus. Gitu. Nah, setelah itu Tuhan bilang gini, coba kamu lakukan kebenaran. Jangan ada ciak kopi. Tapi kamu pakai firman. Bagaimana cara pakai firman? Firman Tuhan bilang gini, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau saya bekerja sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya buat Tuhan, bukan buat manusia. Saya lakukan itu. Apa yang terjadi? Customer saya nakal-nakal mulai hilang. Yang nggak pernah dikasih cak kopi ngambek. Hilang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok jadi pada hilang? Bener kan ini tuntunan Roh Kudus? Jangan-jangan tuntunan syaiton, ya kan? Supaya saya jatuh kolaps gitu kan? Tapi beberapa waktu kemudian, memang firman Tuhan ya dan amin. Apa yang terjadi? Tuhan gantikan dengan bank-bank yang cari profesional, yang tidak butuh cak kopi. Bahkan lebih besar nilainya. Saya nggak capek lagi entertain. Saya nggak capek lagi merasa berdosa. Saya hanya melakukan yang terbaik. Hidup saya tenang dalam kebenaran. Kemarin kita belajar, kerajaan Allah berbicara bukan soal makanan, minuman, dan pakaian, tetapi berbicara tentang apa? Damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Ketika saya melakukan kebenaran apa? Saya nggak pernah tertuduh. Saya udah benar kok. Saya pro kok. Saya kerjanya profesional. Justru dari mulut ke mulut. Sekarang, bank-bank yang kita pegang, itu bank-bank yang tidak butuh cak kopi. Kita kerja dengan benar, kita kerja dengan baik, nggak ada tertuduh, nggak ada terintimidasi gini loh. Tadi udah setor belum ya? Jangan-jangan belum setor nih, makanya nggak dikasih order. Nggak ada kayak gitu. Saya tinggal bilang apa? Terima kasih Tuhan, berkati customer saya, berkati achievement goal yang mau dicapai. Biarlah bank-bank ini boleh mencapai. Pimpinannya mengalami promosi, pimpinannya mengalami kesehatan. Banknya unity dalam nama Tuhan Yesus. Kita doakan semua bank itu. Apa yang terjadi? Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan customer kita adalah kesejahteraan kita juga. Diberkati nggak? Diberkati. Itu yang hidup diberkati. Itu contohnya kalau mau tahu. Jangan takut kehilangan sahabat. Lakukan kebenaran. Tuhan akan kirimkan sahabat. Sahabat yang nggak butuh cak kopi. Sahabat yang tulus ketika tanya, Pak Edwin, gimana Pak? Ada kerjaan nggak? Kalau nggak ada kita kasih kerjaan. Tanpa cak kopi. Kita butuh sahabat-sahabat yang seperti itu. Dan hidup kita akan diberkati karena kita setia. Setia kepada perkara kecil. Tuhan kasih perkara besar. Kita bisa dipercaya. Saya percaya ketika kita pakai bisnis cara begini, pola-pola firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita jalani dengan cara firman. Ketika hidup kita diberkati, kita akan jadi saluran berkat yang hidup. Tuhan akan pakai kita. Ya, seperti teko air yang Tuhan isi airnya dari surga. Ketika teko itu menuangkan ke cangkir-cangkir yang kosong, teko ini tidak pernah kosong. Karena yang punya teko ini, yang punya kehidupan kita, ia akan mengisi air teko itu sehingga tidak pernah kering. Ya, itulah hidup yang diberkati. Sekali lagi, rubah mindset kita.
Kalau orang gak kaya, dia gak diberkati, itu salah. Kalau orang miskin, dia gak diberkati Tuhan, itu salah. Hidup yang diberkati adalah hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Ya. Lakukan firman, maka saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberkati kita. Dia adalah sumber segala sumber. Dia mengajarkan kita, dia menuntun kita, dia memateraikan berkat buat kita. Saya percaya hidup kita diberkati semuanya. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Deklarasikan dengan iman, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Deklarasikan dengan iman. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih lagi katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami lebih lagi, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang hidup, yang boleh kami dengarkan pagi menjelang siang ini. Kami percaya mulai saat ini hidup kami menjadi hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan dalam segala kebaikan, hidup yang tidak pernah berkekurangan. Karena kami tahu Tuhan, Kau sudah ajarkan kami bagaimana cara untuk berinvestasi dalam hidup kami. Kau juga mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami boleh memilih sahabat, menentukan saudara, menemukan saudara yang berasal dari Tuhan. Engkau juga ajarkan kami Tuhan, untuk kami tidak ingin menjadi cepat kaya, tapi supaya diberkati.
Ajarkan kami untuk setia kepada perkara kecil, sehingga kami dipercaya untuk memperoleh perkara besar. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Tuhan Yesus selalu menuntun kami. Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat buat kami untuk tetap setia kepada perkara kecil dan akhirnya mendapat perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Berkati jemaat dan pengerja-Mu yang hadir. Kami percaya keluar dari tempat ini, hidup kami sudah tidak sama lagi, tapi hidup kami diberkati di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat hidup berkelimpahan, berkat hidup berkemenangan, berkat hidup keberuntungan, berkat hidup yang selalu berhasil, bahkan berkat hidup yang penuh dengan kekudusan, berkat hidup yang akhirnya nanti kita semua diselamatkan. Bahkan Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, kasih Kau yang berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai setiap kita orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Sama Tuhan Yesus berkati. Shalom.